Jika kita sakit, mencari kekuatan Tuhan yang membuat diri sehat. Bukan Tuhannya yang dicari lagi. Karena Tuhan itu sudah ada di dalam diri. Yang kita cari adalah kekuatan-kekuatan yang membuat Tuhan di dalam diri kita berdaya guna. Lalu, karena ada Tuhan di dalam diri, berdaya guna dalam diri, kita bisa berbuat yang baik, berbicara yang baik, berpikir yang baik. Kan itu ciri-ciri ada Tuhan. Jadi ketika kita di Merajan, bagaimana kita bisa mendekatkan kepada berbagai manifestasi Tuhan di Kemulan misalnya, di situ ada Dasa Dewata, ada Panca Dewata, ada Tri Dewata, ada Dwi Dewata, ada Ika Dewata. Ini semua ada di Kemulan. Lalu ada leluhur, ada kawitan, leluhur ini berbagai tingkatan, kan dari bawah pitaru-pitari gitu, ya, langsung naik dan sebagainya. Nah ini banyak sekali. Nah jiwa kita yang di situ, badan kita nggak bisa. Kenapa badan kita tidak bisa dibawa ke sana? Karena badan kita itu masih Panca Maha Bhuta, sedangkan beliau sudah meninggalkan Panca Maha Bhuta, sudah tidak memiliki raga, kan ini ya. Maka jiwa kita yang dihubungkan, jiwa kita perlu ketaksuan, rohani kita perlu ketaksuan. Nah ini taksu agungnya, karena itu yang paling sempurna. Lantas ternyata Dewi sebagai seorang pebisnis, pekerjaan saya, ini pekerjaan saya, profesi saya, yang terbentuk dari kecerdasan akademik. Ulian Dewi bisa berbicara, menawarkan kemampuan, dapat kerja, kan itu ya. Ulian Dewi memang terampil bekerja, bisa menyelesaikan pekerjaan, karena mampu berpikir tentang memprogram kerja diri, akhirnya kita betul-betul bisa bekerja yang menghasilkan. Nah, ini pekerjaannya adalah pekerjaan daripada jasmaniah kita. Nah, niki butuh taksu geginan. Nah, di natah niki ternyata apa? Anak profesinya berbeda, misalnya niki calon dokter, bapak adalah properti, pembangunan, istri mungkin beda juga profesinya. Terus anak-anak yang lain ada di pariwisata. Ini kan profesi yang akan mendatangkan uang. Apapun profesinya, ini harus ketaksuan di satu tempat. Makanya di Natah ini taksu profesi, di sana bersama Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Ratu Nyoman Sakti Pengadangan ini adalah saktinya dikatakan dalam Kanda 4 Sari pepatih dari Bathara Wisnu. Kesaktian senjata dari Wisnu adalah cakra. Cakra yang dimaksud adalah cakra buana, kangen kau kaje kelon. Kemanapun orang-orang yang ada di dalam rumah itu bekerja, ada nih prosi kangen, ada nih kelon, ada nih kau, ada nih kaje, ini berkumpul di situ menjadi satu kesatuan. Jadi yang dinatah juga apapun profesi kita, itulah yang memberikan optimalisasi profesional spiritual. Tuh. Nah, lalu taksu iring-iringan. Ini kan ada taksu iring-iringan. Ternyata dari situ, dari kelahiran mungkin ada punya melik, dari keturunan mungkin. Nah, kalau jero kan keturunan namanya. Niki iring-iringan. Karena iring-iringan hanya orang tertentu saja yang dipilih. Sekarang jero terpilih karena mungkin tidak ada saudara. Tangan nggih? Tiang wenten saudara, tiang masih motor sarang limo, tapi pada saat sebelum gini diminta adik-adik siapa? Tidak ada yang mau. Tidak ada yang Nah, ini kan meneruskan jadi tidak bisa mengelak. Artinya apa? Kalau taksi iring-iringan ini bisa memilih salah satu dari semua itu. Nah, jero bersaudara 5, ternyata jero yang dipilih. Yang lain boleh menolak. Nah, berarti ini apa? Taksu iring-iringan memilih siapa yang paling tepat, siapa yang paling cocok meneruskan. Nah, kecocokan ini banyak pertimbangan. Ada kesamaan dari orang yang ngiring sebelumnya. Ada genetik yang ada kemiripan. Entah itu mirip dari sifat perilaku, entah itu mirip dari kelahiran, entah itu mirip dari melik. Kalau orang mewarisi taksu leluhur, taksu orang tua, pasti ada kesamaan yang sangat kuat dari orang tua dengan anaknya. Kalau tidak kuat, tidak bisa. Itu arti misalnya apa? Entah hari yang hampir sama, yang samanya apa? Minggu, hari Minggu, sama-sama hari Minggu lahir. Sudah itu minggunya beda, saya tidak hari Minggu gitu.
Misalnya apa? Wage gitu. Wagenya ternyata sama. Nah ini kalkulasinya niki adalah dari Dwi Ware sampai Daseware pasti lebih banyak kesamaan antara orang yang memiliki taksu sebelumnya dengan orang yang meneruskan. Jika tidak ada kesamaan boleh ditolak. Dia otomatis tidak akan terpilih. Jika dipaksakan, diem tapi tak berdaya guna. Malah taksu. Sakewale tan bisa ngiringang taksu, kan gitu ya. Taksu iring-iringan adalah taksu yang memilih. Yang berat ini adalah ketika satu orang anak, orang tua punya taksu, tapi anak ini hanya punya anak taksu kayak Tiang deh. Tiang punya anak satu. Dan karena masih remaja, Tiang masih berikan kebebasan mumpung Tiang masih bisa. Kamu belajar dulu. Pupuk dulu pengalaman, pupuk dulu profesi Anda, apapun itu. Suatu saat nanti ketika kamu sudah siap baru pulang. Makanya Tiang berikan bebas dia. Tiang yang memberikan kebebasan nih supaya tidak dihukum oleh taksu, harus keingetan taksu ini. Ya, nah ini dibutuhkan kecerdasan untuk membebaskan anak agar tidak dicatri sebelum waktunya, masih muda, ya, umur 28. Ya, artinya taksu iring-iringan atau taksu sesunan leluhur itu adalah taksu yang memilih siapa-siapa yang akan dipilih. Nah, karena taksu pilihan dikurung, dimasukkan ke dalam satu kamar. Disucikan salah satu kamar disebut dengan kamar suci. Karena kamar suci adalah salah satu kamar yang kita punya di rumah itu yang kita sucikan sebagai istana dari taksu. Entah karena ada alat-alat, benda-benda kebendaan yang diwariskan, entah itu benda itu dapat karena beliau dulu menggunakan kecerdasannya melakukan pasupati mahasidi, lalu benda itu bertuah, atau memang karena pice yang banyak, kan pice yang banyak. Supaya pice ini tidak mengganggu aktivitas saudara-saudara seperti bapak, maka alat-alat ini dikurung, dimasukkan dalam satu kamar. Jika kita tidak sebagai seorang spiritual, sering-seringlah ditutup agar gaib-kegaibannya itu tidak mengganggu anak-anak kemana-mana berburu, kerja, istri, atau saudara-saudara yang lain tidak tidak dicari. Karena apa? Karena keingetan istilah Bali. Nah, supaya tidak seperti itu, jika tidak, kalau punya warisan, punya ngewarisin taksu leluhur, maka masukkannya di kamar suci. Di kamar suci, jangan gedong suci. Kalau gudang suci itu berarti rumah yang mandiri. Dia nanti statusnya seperti pura, seperti merajan. Linggian di gedong suci. Setelah dilinggian di gedong suci, di kamar suci, gitu maksudnya. Nah, di situ disembah sendiri. Jangan suka melibatkan yang lain supaya belum apa-apa sudah dipilih. Diri sendiri yang melakukan nyungsung supaya yang lain bisa dibebaskan. Ya. Boleh meninggalkan rumah untuk berburu kemana saja. Cukup satu saja yang mewakili untuk nyungsung taksu leluhur dan berdoa untuk semuanya. Nah, di sini harus pinter yang nyungsung taksu itu. Makanya lamun sebuah kecakri berarti dheweke tunden melajar. Nah, disinilah. Jadi taksu ini ada 3. Taksu agung untuk sukma sarire dan atma sarire, ngaran jiwa di dalam diri, supaya berdaya guna bayu sabda hidup dheweke. Taksu geginan di tengah nata. Apapun profesi bapak, ibu, dan anak-anak atau cucu mungkin, disitulah ketaksuannya. Dan taksu iring-iringan itu ada di kamar suci. Atau mungkin taksu karena apa? Karena suka belajar, ya. Karena suka belajar, maka di saat belajar ini kita banyak mempelajari tentang pengetahuan-pengetahuan agama. Dan kita banyak baca buku-buku agama, bahkan bisa membaca lontar gitu misalnya. Banyak suka sembahyang, ya. Sudah itu ternyata ada dapat benda-benda gaib, entah itu batu, entah itu apa, kan ada gaibnya. Nah, gaib-gaib yang seperti ini, kalau ditaruh sembarangan, dia bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitar. Masukkan dia di kamar, tutup kamarnya.
Lalu setiap hari atau sewaktu-waktu bawakan upekara ke dalam kamar suci supaya gaibnya itu diam di situ. Ya. Diam di situ. Nah, nanti di kamar suci ini hanya disungsung atau disembah oleh yang kecatri. Di situ tempat belajar, di situ tempat menyimpan benda-benda kegaiban, lalu dan disitulah kita melakukan doa-doa. Bagaimana kita cara nyungsung kamar suci karena kita terpilih secara pribadi? Kan nggak bisa, kan tidak ada orang tuanya jadi orang spiritual, punya anak 4, keempatnya dipilih, kan nggak ada yang begitu. Pasti salah satu, ya, pasti salah satu. Jadi yang salah satu yang terpilih ini adalah orang yang berdoa karena ngiringnya yang taksu leluhur, orang yang berdoa untuk saudaranya semua. Ya. Jadi bagaimana taksu itu bisa membebaskan saudara-saudara ini supaya bebas bekerja kemana-mana. Dan karena yang ngiring ini akan terikat oleh waktu, terikat oleh keadaan, terikat oleh suatu upacara, maka di situ seorang yang ngiring ini patut dia disokong, dibantu oleh semeton yang diberikan kebebasan untuk mencari rezeki pengupu jiwa di luar. Ya. Nah, itu caranya ketaksuan yang ada di Bali. Makanya ada taksu ngiring atau taksu ajah-ajahan itu di kamar suci. Lalu taksu geginan, apapun profesi kita bersama keluarga yang berbeda-beda profesinya, itu dinatah. Profesi dinatah itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Kalau Bapak ini makarya untuk kebutuhan apa? Rohani apa jasmani? Kan jasmani, pangidang ben makan. Nah, sisa-sisa dari itu lalu kita digunakan untuk kebutuhan rohani yang bisa membahagiakan diri lewat upacara-upacara, ritual-ritual di Parajan. Nah, di Natah ini untuk profesi ternyata anak bekerja dapat hasil, istri bekerja dapat hasil, bapak bekerja dapat hasil. Tiang berdua sangat ring penangkar itu sangat nikah penunggun karang dadanya komunikasi tiang pribadi. Dan ya dadanya semua sebenarnya penunggun karang. Kan semua penunggun karang, tapi kan yang bersana itu siapa? Kalau Bapak niki penunggu rumah, dia juga penunggu rumah. Penunggu pekarangan. Bahkan Merajan pun penunggu pekarangan. Pekarangan Merajan yang ditungguin, jangan ketipu dengan istilah penunggu. Ya. Nah, niko maksud taksu geginan menghadapnya ke utara. Kalau penunggun karang asli menurut sastra Kandung Patsari, niko adalah yang memang bertanggung jawab terhadap tanah yang ada. Bidang tanah, ruangan atau areal pekarangan, siapa yang bertanggung jawab di situ, itu yang namanya penunggun karang yang menurut sastra. Nah, akibat kurang pahamnya istilah penunggun karang, akhirnya semua dikatakan penunggun karang. Niki yang pun saling niki semua penunggun karang napi sanering tengah, sekali niki napi sanering pojok. Yang disebut dengan penunggun karang itu yang di pojok. Nggih. Ini menurut tatua sastra, penunggun karang ini adalah penunggun Tegal, penunggun karang, penunggu kayu, penunggu gunung, penunggu bukit, ya. Jadi karena rumah kita adalah bagian terkecil dari petegalan kita, ya. Pekarangan kita kan bagian dari Tegal, kan Tegal kita ambil udah pekarangan kan, berarti pekarangan ini bagian dari Tegalan, maka penunggun Tegal yang telah masuk ke pekarangan itu akan menjadi disebut penunggun karang. Penunggun karang itu bertanggung jawab atas bidang tanah yang kita tempati, ya. Sudah itu tidak ada hubungannya dengan kerejekian, tidak. Apapun yang ada di atas tanah itu, ada walungan, binatang yang kita punya, binatang peliharaan, ada juga tumbuh-tumbuhan, taman sari, kita senang dengan bunga-bunga. Bahkan ada yang pohon besar di rumahnya. Ya. Nah, sudah itu, inilah penunggun karang itu bertanggung jawab. Ya. Nah, ini yang di sudut, yang di natah, ini namanya taksu geginan. Jadi, ketika anak dapat rezeki, ketika ibu dapat rezeki, ketika bapak dapat rezeki, maka disitulah tempat
mengucapkan terima kasih dan memohon restu atau tuntunan agar diri terus dimudahkan dalam kerezekian. Itu fungsi yang dinata. Kuncinya itu adalah berdoa. Gimana kita berdoa dengan baik dan benar, dinata. Sedangkan di kamar suci terbatas. Siapa yang dicatri itu yang mendalami di situ. Entah dia dengan belajar, dia memahami itu, dan kadang-kadang namanya taksu pepelajaran, karena belajar dia, atau karena ngiring, karena dia disenangi atau kecatri oleh satu kekuatan tertentu, diberikan benda untuk mengikat, misalnya ada orang boleh pice satu benda gitu umpamanya. Nah setelah ada benda ini mengikat, benda ini kita yakini untuk melindungi gitu umpama. Berarti kita sudah mengikat sumpah dengan pemilik benda ini. Si pemilik benda ini harus kita sungsung di kamar suci. Inilah yang namanya versi ngiring. Karena nyungsung yang seperti ini harus pinter. Gak boleh bodoh. Kalau bodoh nanti akan kena hukuman. Bahkan kamar suci itu akan ditinggalkan oleh beliau yang diiring. Di awal memang diberikan kehebatan orang-orang ngiring. Di awal diberikan kehebatan karena belum banyak kesalahan yang diketahui, yang dilakukan. Setelah lama ternyata masih mempertahankan kebodohannya, akhirnya mulai taksunya meninggalkan, lalu hilang taksunya, kembali lagi dia normal. Maka ketika seorang dicatri oleh mangku, jadi mangku atau mungkin jadi dasaran atau ada dukunan lah, itu pertanda diri sedang digojlok agar bisa merubah hidup. Kalau orang yang dicatri oleh Betara aslinya, orang kecatri pasti orangnya satu bodoh dalam hal bidang itu, spiritual misalnya. Dua, miskin. Tiga, sakit-sakitan. Lalu apa? Ada kekuatan Tuhan dalam wujud Betara atau roh-roh atau mungkin leluhur. Dipilihlah dia untuk didampingi. Aku akan mendampingi kamu. Nah ketika taksu ini menyatakan bahwa aku iring agar bisa mendampingi kamu, sesungguhnya diri sedang disuruh belajar keras agar bisa merubah hidup, merubah nasib. Dari miskin jadi kaya mungkin, dari bodoh jadi pintar, dari sakit jadi sehat. Sesungguhnya kita sedang dipacu untuk belajar. Itu. Nah karena itulah kalau kita ngiring punya taksu di kecatri ngiring, itu wajib belajar keras. Oh saya sedang dituntut untuk belajar keras agar bisa melakukan kewajiban, agar bisa merubah nasib. Taksu itu tidak nyatri orang-orang kaya. Mana ada orang kaya? Orang kaya dicatri karena paling dukun yang ngasih tahu. Orang sakit puruh aja orang kaya disuruh kecatri. Ya kan salahnya di situ. Tuhan itu tidak akan mencatri orang pinter. Ya, Betara ini, taksu ini. Kalau memang Pak taksu ini nyatri orang pinter, kenapa tidak sulingnya yang ahli sastra dicatri? Ya. Kenapa tidak orang-orang hebat, orang-orang kaya raya dicatri? Biar yang dicatri ini bisa melakukan upacara apapun. Yang namanya kecatri asli, bukan minta-minta. Kan banyak orang minta-minta pengennya kecatri. Ya. Dia melakukan laku, wah segala kanua dia akhirnya benar kepilih. Tapi benar-benar kepilih apa enggak? Biasanya permainan dukun-dukunan juga bisa gitu. Kalau orang kecatri asli, satu, dia miskin. Betaranya menginginkan dia berubah hidupnya. Dengan didampingi oleh taksunya, maka dia bisa merubah hidup. Jadi mangku, kecatri oleh mangku, miskin, bodoh, sakit-sakitan. Maka didampingi oleh yang nyatri supaya dia benar-benar bisa meningkatkan kualitasnya. Dimuliakan hidupnya, kan dimuliakan hidupnya. Catri dari mangku umpama. Dimuliakan sekali hidupnya. Dia duduk terdepan, membawa bajre, namping daksina. Pakaiannya selalu putih-putih, mulutnya diatur bicara, pikirannya diatur berpikir tidak boleh macam-macam, perbuatannya diatur supaya tidak berbuat jahat. Kan itu diberikan. Nah, supaya apa? Supaya bisa merubah hidup. Lalu apa? Jika bodoh, cerdaskan diri. Jika miskin,
juga sama kuatkan diri untuk bekerja. Jika sudah pintar, berdayakan diri. Nah, ini yang banyak keliru di umat kita. Pak, masih coba kecatri gitu. Kan kecatrinya karena bodoh. Karena bodoh, kita harus pintar. Berarti pada saat itu kita harus benar-benar belajar. Sampai 6 bulan, setahun kecatri, ternyata masih juga tidak mau belajar. Hukuman mulai datang. Yang subuh kecatri aja Batara, dicaruni godaan cobaannya. Sakit-sakitan muncul, godaan cobaan muncul, konflik hidup muncul. Kenapa bisa begitu? Karena kau mempertahankan kebodohan sampai sekian tahun didampingi oleh Betara. Itu. Kalau Betara itu tidak ingin menyelamatkan diri seorang yang dicatri itu, mending Betara itu langsung aja milih yang pintar. Weda, sudah diapalin, apapun diapalin. Tapi kenapa yang sudah pintar tidak dikasih petunjuk untuk tahu ini, untuk kontak dengan ini, gaib. Kenapa tidak bisa? Itu. Karena apa? Tuhan menyelamatkan manusia bodoh menjadi pintar, manusia miskin menjadi maju, manusia sakit menjadi sehat. Disitulah yang terpilih untuk yang catri, yang benar-benar pasti orang yang tidak pintar. Nah, kalau Jero bersaudara 5, itu bukan kecatri namanya, meneruskan. Karena apa? Orang tua punya itu, tidak kecatri. Karena apa? Masih bisa tolak-menolak, pilih-memilih dengan saudara. Itu namanya tidak kecatri, tapi meneruskan. Karena saudara tiang tidak ada yang sanggup, tidak ada yang sanggup, maka terpaksa tiang yang ambil. Berarti kalau sudah berani berbicara begitu, harus berani memastikan bahwa diri cerdas dan menangani di situ. Bagaimana berdoa di situ, bagaimana kita belajar di situ, bagaimana kita melakukan fungsi tugas kita di tengah-tengah keluarga di situ. Karena apa? Bukan kecatri, tapi meneruskan. Yang dia maksud kecatri itu misalnya dia tidak mau sampai sakit-sakitan, bahkan dibuat gila, hancur-hancuran benar-benar, dan dia tidak mau sama sekali. Akhirnya setelah dia mau menepati, dia membaik dan sehat. Sampai 6 bulan tidak juga mau belajar, sampai setahun tidak juga mau belajar, hukuman datang lagi, berbagai cobaan datang lagi. Ya, jadi sesungguhnya orang yang kecatri beneran itu adalah manusia yang dimuliakan oleh Tuhan, agar dirinya insaf dan sadar. Kau sedang tidak tahu apa-apa, belajarlah yang keras. Sayangnya, ketika mereka mau belajar, yang dipelajari ini juga tidak karu-karuan. Tanya mau belajar kepada orang A, B, C. Tanya si A begini, tanya si B begitu, tanya si C begitu. Bahkan ketika dia belajar seperti tuke anyut. Ya kerape gini. Agak bungut buaya bahkan dakap. Ditelan, dihabisin. Habis-habisan, hancur akhirnya. Tambah hancur setelah ngiring. Karena apa? Karena kita tidak punya literasi berspiritual. Gimana sih kalau kita ngiring yang sebenarnya? Kalau ngiring-ngiring apa? Itu misalnya kan, ngiring sebagai tapakan, karena ada pelawatan, atau ngiring sebagai dasaran, karena ada pasangan yang mengartikan, atau ngiring sebagai ngiring sebagai selir, yang harus menduda selamanya atau menjanda selamanya. Kalau selir itu tidak bisa nikah, ya, kalau selir tidak bisa nikah dia. Makanya kalau selir, kalau laki-laki jadi selir, dia akan terus menduda. Kalau perempuan jadi selir, dia akan terus menjanda. Pacaran dia bisa, begitu nikah ada saja masalah. Nah, sekarang bagaimana konsep-konsep yang harus dibentuk untuk mereka yang menjanda, yang jadi dasaran, yang jadi selir, yang jadi tapakan. Gimana konsepnya agar mereka tercerdaskan di situ, agar mereka selamat dan berdaya guna. Jangankan yang begitu, eko jati, dua jati, trijati saja kita belum punya literatur yang jelas sebagai agam-agam melaksanakan tugas. Akhirnya apa? Banyak pemangku-pemangku kita yang luar biasa ngayah baktinya, tulus ikhlasnya, ya, karena sudah merasa kecatri, yang singnya menjalan sakitin, yang jalanin juga tidak ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan? Karena mereka tidak meningkatkan kualitas, tidak meningkatkan kecerdasannya,
cerdas menata diri. Mereka asik ya karena udah kecatri ya, belajar yang enggak bisa ngeleneng itu bajre ya, mereka ngucap mantra yang apa, berdoa apa, yang penting sudah kecatri. Kecatri itu sesungguhnya orang itu yang sedang dipacu untuk belajar. Seperti Jero misalnya punya anak, berapa punya anak? Siapa yang paling bodoh? Kalau orang tua tahu tanggung jawab, si bodoh ini terus didampingi supaya dia bisa menjadi pintar, ya nggak? Berguna, bukan berarti mengabaikan yang lainnya. Siapa yang sakit? Si sakit ini benar-benar ditungguin dan diobati sampai sembuh. Tidak ada kaitannya dengan kemampuannya dia. Ya, jadi apa? Jika diri misalnya dicatri jadi mangku apa misalnya? Jadi bangku dalam. Berarti diri sedang dipacu untuk menjadi cerdas, ya, supaya bisa melaksanakan fungsi tugas diri di dalam. Jangan kecatri itu dijadikan alasan, oh ini sudah wenang. Tidak ada hubungannya itu. Orang ini sedang diingatkan, sedang ingin didampingi oleh beliau agar menjadi pintar, agar bisa merubah hidup. Karena hanya pintar bisa merubah hidup. Kalau sudah pintar, dia bisa merubah tenaga kerjanya, ototnya untuk bekerja yang baik. Kalau sudah pintar, dia bisa menata bahasa, lalu dari bahasanya dia bisa melakukan yang baik. Setelah dia pintar berbicara dan pintar berbuat, maka dia bisa merubah hidup. Sebenarnya itu tujuannya untuk dicatri. Kita ini banyak sekali salah memahami bagaimana ketika kita kecatri. Lalu mentang-mentang diri kecatri, merasa diri sudah bebas, sudah aman. Di kebodohanmu tetap menyesatkan. Di kebodohanmu tetap menyulitkan. Makanya 6 bulan saja. Sire aja. Orang Bali khususnya. Kan di Bali yang banyak begitu. Ya karena kena gugon tuon. Ya, kita mengacu pada gugon tuon nak muluk itu. Dasar-dasarnya. Siapapun yang kecatri di Bali, begitu dia kecatri, entah dia kecatri jadi dukun, jadi dasaran, tapakan selir, atau kecatri jadi mangku, sampai 1 tahun lamanya dia kecatri, atau 18 bulan pada umumnya, 18 bulan paling gini, sampai 18 bulan ternyata dia tidak mau merubah kehidupannya. Tidak mau membelajarkan diri bagaimana berhadapan dengan taksunya, bagaimana berhadapan dengan apa yang dikerjakan setiap hari. Tidak melakukan pembelajaran dengan baik dan benar, tidak menata hidupnya dengan baik dan benar, hukuman sudah mulai datang. Enaknya orang ngiring itu umumnya hanya 6 bulan. Di 6 bulan, luar biasa, orang dia masih bodoh dan sedang didampingi. Ya, maka di situ sidi mandi, sidi ngucap, sidi gawe, sidi karya. Yang ucapannya luar biasa, mudah terjadi. Tidak logis, tidak rasional. Air diambil bisa jadi obat. Begitu di awal-awal. Setelah lama-lama dia juga tidak mau meningkatkan kualitas dirinya, tidak juga mau membelajarkan yang benar. Mulai kesedihannya menurun, ucapannya mulai menurun, petunjuk-petunjuknya mulai kacau. Yang di awal-awal dia bisa memberikan petunjuk-petunjuk yang benar. Setelah berjalan 6 bulan, mulai kekacauan terjadi. Konflik pendengaran sudah mulai terjadi. Konflik penglihatan tidak lagi tajam. Konflik bahasa komunikasinya sudah tidak lagi ada apa-apa. Malah terjadi apa? Memupuk kebohongan dan kesombongan dalam dirinya. Karena pengalaman 6 bulan sebelumnya membuat dirinya sering berhasil, membuat dirinya muncul kesombongan. Sudah itu muncul keegoan. Begitu 6 bulan berikutnya, hukuman mulai datang. Berbagai masalah. Dirinya masih diberikan sehat, kuat. Karena apa? Ayah. Setiap saat dapat tirtenya. Setiap saat dia berdoa. Masih ada pahala. Lalu yang digoda? Keluarganya mulai dikacaukan. Ekonomi mulai berantakan. Begitu 18 bulan. Kalau sudah masih juga bodoh, hukumannya lebih parah dari sebelum kecatri. Bidan setelah kecatri, masih bisa dia lebih baik. Begitu 18 bulan kecatri, malah hidupnya lebih surut lagi. Tapi kata kecatri melekat di otaknya. Kehidupannya sudah tidak layak lagi. Ini banyak yang terjadi. Kenapa dia bilang banyak terjadi?
Satu, banyak orang yang seperti itu datang mereka. Sesian yang banyak sekali orang-orang ngiringnya. Yang harus berikan pengetahuan yang baik. Yang kedua, yang datang itu adalah pasien. Ya, pasien-pasien. Ya, jeruk makan jeruk jadinya mereka. Ya. Sudah itu tiang keliling ya.